Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa lagi dengan saya Dr. Umar Zain. Kali ini saya akan berbincang-bincang tentang sesuatu yang berkaitan dengan masalah puisi. Di depan saya ini telah hadir saudara Muhammad Rauda Jamba. Oh iya. Muhammad Rauda Jamba atau M Rauda Jamba? Tergantung permintaan. Gitu ya. Kadang-kadang kalau saya dalam nulis itu nama saya termasuk banyak itu. Waktu pertama menulis. Oh, gitu. Yang pertama Rauda Jamba, bisa M Rauda Jamba, bisa M Haraj, bisa juga Muhraja. Oh, ini nampaknya kalau penulis sering menggunakan nama samaran ya? Awal-awal kepenulisan saya begitu. Kenapa itu Pak? Kenapa nggak nama asli aja? Ya mungkin salah satu waktu itu memang nggak ada punya rasa percaya diri, itu yang pertama kan. Oh, gitu. Yang kedua ada salah satu koran, kalau seandainya kita sudah mengirim ke koran lain, ya kan, lalu kita mengirim ke koran yang itu, lagi. Nah itu tidak akan pernah dimuat sebagus apapun yang kita tuliskan. Walaupun tulisannya berbeda. Memang sebenarnya harus berbeda. Karena kalau sama langsung ketahuan. Iya, Nah, kalau orangnya sama. Jadi berbeda pun tulisannya harus tidak boleh nama sama. Ya misalnya saya menulis tentang puisi adalah batu di koran A. Ya paling tidak di koran B yang tadi nggak boleh ada nama yang lain itu puisi itu adalah kentut misalnya. Gitu. Jadi kayaknya kalau seniman ini ada kalau kesannya ya, kesannya menggunakan bahasa itu ya kalau orang Medan bilang suka-suka gitu. Memang gitu Pak. Ya dalam puisi itu ada yang namanya ini sok serius nih ya. Oh ya sekarang kita ke puisi ya. Iya. Lisensia poetika artinya kebebasan dalam menulis puisi. Walaupun kebebasan dalam menulis puisi itu ya harus ada aturan-aturannya, aturan pilihan kata, diksi, majaz. Jadi bebas itu bukan istilahnya kalau orang Medan kan suka-suka hati enggak? Oh enggak, jadi tetap dia harus pada koridor. Oh iya koridor. Nah, saya sebenarnya kalau puisi ini saya memang senang kalau dengan puisi, tapi saya melihat beberapa penyair itu sepertinya memang menulis puisi itu sepertinya nggak ada aturan gitu, suka-sukanya. Bang begitu? Ya biasanya kalau penyair-penyair yang sudah ternama kadang-kadang memang kelemahannya karena dia sudah punya nama. Nah editor atau misalnya yang mengedit puisinya itu atau misalnya pengumpul puisinya atau penyunting puisinya nggak lihat lagi isinya. Wah ini udah punya nama, jadi udah punya jaminan khusus, ya kan, jaminan mutu. Padahal belum tentu juga. Nah, terus kalau ada yang kalau misalnya suka-suka hatinya kadang-kadang ada penyair-penyair kalau dibilang wah kalau nggak bahasanya susah, nggak bahasanya itu nggak bahasa gelap, nggak keren gitu. Oh iya, ya yang tadi Pak bilang ada puisi yang memang kita nggak paham artinya ya, nggak ngerti kita. Memang harus begitu ya. Artinya puisi yang bagus itu yang bagaimana? Memang kalau yang sulit dicerna atau yang seperti apa? Sebenarnya puisi yang bagus itu, nah ini kalau pendapat saya ya sama dengan yang lain-lainnya, puisi yang pesannya bisa sampai kepada pembaca, ya kan, puisi yang sampai kepada audiens pesannya itu. Nah ambiguitasnya itu dua mata pisau itu, misalnya kita ambil contoh misalnya puisinya Chairil Anwar, puisi Chairil Anwar, aku binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Itu kan aku kalau dalam bahasa masyarakat awam, aku itu adalah diri sendiri, ego yang ada pada diri sendiri tentang diri sendiri. Tapi kita harus tahu juga Chairil Anwar itu hidup di masa 45, itu masa penjajahan. Nah di masa itu perjuangan ya. Ya masa perjuangan. Masa itu kalau ada penyair-penyair yang mengobarkan tentang keindonesiaan, itu karyanya dibenam. Makanya mereka membuat simbol. Aku itu sebenarnya simbol untuk Indonesia. Nah, tapi saya potong sedikit. Chairil Anwar ya. Saya juga ada pernah baca mereka. Chairil Anwar ini sepertinya tak disenangi oleh penjajah Belanda pada waktu itu. Iya. Dan beberapa penyair juga pernah mengalami masalah hukum gara-gara puisinya. Iya. Seperti misalnya siapa kira-kira yang penyair yang sampai ditangkap karena puisinya?
Amir Hamzah. Amir Hamzah juga ya? Iya, itu pernah malah dipenjarakan dia, malah ya. Yang baru-baru ini, yang pada masa Orde Baru atau pada masa sekarang ini ada nggak? Kalau misalnya apa W.S. Rendra pernah juga, pernah juga. Berarti punya risiko juga ini buat puisi ini. Ya, penyair ini adalah penyampai kebenaran. Nah, penyampai kebenaran. Jadi biasanya penyampai kebenaran ini kalau tidak sesuai dengan pemerintah atau pejabat yang berkuasa pada saat itu dianggap membahayakan dalam tanda kutip, ini harus diselamatkan dalam tanda kutip tadi. Tapi dulu ada juga beberapa tahun yang lalu ya, seorang tokoh perempuan ya, ada membacakan puisi. Jadi masalah juga saya dengar itu. Masalah yang berkaitan dengan agama atau apa ya? Ya, nah itulah tadi yang sangat disayangkan. Kadang-kadang ada orang menyampaikan sesuatu dan menyebut embel-embel puisi. Padahal kalau tokoh yang abang maksud itu sebenarnya bagi saya itu bukan puisi. Kenapa? Puisi ini dia menyuarakan kemanusiaan, bukan menyuarakan kebencian. Dan bukan menyuarakan pecah belah. Jadi kalau misalnya John F. Kennedy, agak ngeri nih John F. Kennedy itu penyair? Itu presiden Amerika. Presiden Amerika. Kalau politik itu kejam, maka puisilah yang akan menghaluskannya. Jadi sebenarnya puisi itu justru menyejukkan suasana yang panas, bukan membakar yang sudah panas makin membara. Nah kalau seandainya puisi itu dipergunakan, kalau saya pribadi untuk demo, untuk menghujat oknum yang lain, menghujat lembaga, menghujat apa segala macam dengan bahasa yang terlalu verbal, itu bagi saya bukan puisi. Nah, puisi itu walaupun dia misalnya mengkritik pemerintah, dia harus mampu menggunakan diksi, pilihan-pilihan kata, bagaimana puisi itu makin bernas dia, tidak dengan bahasa yang verbal gitu kan. Ya macam tadi aku kalau sampai waktuku ku mau tak seorang pun kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu, aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang, biar peluru menembus kulitku, aku akan tetap menerjang pura-puranya. Jadi aku kalau sampai waktuku, berarti kalau sampai waktu Indonesia, artinya kalau sampai waktu Indonesia merdeka. Kalau dibuat, kalau sampai waktu Indonesia merdeka, kan verbal kali. Jadi ada hal-hal yang disamarkan. Iya, pembungkus lah. Ya, bagaimana pilihan kata-kata itu dibungkus jadi lebih menarik. Nah, pembungkusnya itu kalau kita bilang menggunakan majas yang sesuai. Misalnya kalau kita metafora, misalnya simile. Kenapa matahari itu disebut raja siang? Nah, itu jadi kalau orang menyebut raja siang, orang sudah tahu ini matahari. Kenapa? Dari sisi sifat matahari itu garang. Nah, laki-laki garang, tidak dibuat matahari ratu siang, tapi raja siang. Lalu yang kedua, kenapa disebut ratu dan raja? Biasanya satu-satunya penguasa, matahari sendiri. Kalau bulan? Kalau bulan itu selalu dimetaforkan dengan bulan itu gadis yang cantik. Jadi kan matahari raja siang, kalau bulan putri malam. Nah, jadi bulan itu putri malam sedang mengintip di balik jendela, di balik dedaunan. Dari penjelasan Pak Raudah ini, makin bingung saya. Memang saya hobinya membingungkan orang. Makanya banyak teman-teman saya bilang puisi itu apa itu kurang-kurang kerjaan. Ngarang-ngarang aja. Ya, kalau saya bilang puisi itu kurang kerjaan, ya justru lebih bagus daripada jadi pengangguran. Jadi kerjanya bikin puisi. Iya, kerjanya bikin puisi, masih ada upaya dia untuk melakukan sesuatu. Tapi seperti yang saya bilang, jangan puisi itu hanya sebagai curhat pribadi, tapi bagaimana menyuarakan masyarakat, menyuarakan dunia, ya kan? Nah, dengan puisi dunia bisa semakin berkembang, negara bisa semakin berkembang. Dengan puisi juga dunia akan bisa hancur. Ngeri ya. Ngeri tak sedap. Oke, kalau begitu berarti masalah puisi ini terlalu luas. Ya, sebenarnya kalau saya bilang, sebenarnya kalau
bicara masalah aliran, pemahaman tentang puisi, ya memang kalau untuk masyarakat awam ya luas sekali ya gitu kan. Tapi saran saya untuk para penyair, ya gunakan aja puisi-puisi itu dengan bahasa-bahasa sederhana biar bisa dipahami oleh masyarakat, sehingga puisi ini tidak termarginalisasi hanya untuk oknum-oknum atau misalnya kumpulan-kumpulan tertentu hanya penyair saja, tapi masyarakat juga menikmatinya. Nah, misalnya kalau kita ambil contoh yang kemarin Sapardi Djoko Damono. Yang itu yang baru ya. saja meninggal. Itu sebelumnya ada juga yang meninggal lagi ya sebelum. Iya, Aib Rosidi. Oh, setelah ya? Sapardi, Aib Rosidi. Ya. Itu termasuk sastrawan. Iya. Enggak, kalau saya kenapa menyinggung masalah Sapardi Djoko Damono? Ya dia menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana yang kemudian masyarakat bisa memahaminya. Misalnya, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, seperti api yang membakar kayu yang menjadikannya abu, gitulah kira-kira seperti itu. Atau misalnya Abdul Hadi WM, Tuhan kita begitu dekat, bagai kain dengan kapas, aku kapas dalam kainmu. Tuhan kita begitu dekat, bagai api dengan panas, aku panas dalam apimu. Ya kan, dia asik tuh. Berarti memang ada juga puisi katanya hidup itu tidak sederhana. Kalau sederhana itu rumah makan. Itu sponsor. Oke lah. Iya. Sekian saja dulu bincang-bincang ngawur kita tentang puisi. Bincang-bincang ngawur tentang puisi. Ya, paling tidak ada inti yang bisa terbaca. Terima kasih sudah mau meladeni saya untuk bincang-bincang. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi. Kira-kira pesan terakhir Bapak apa sebelum meninggal? Bukan, pesan terakhir apa kira-kira? Ya sebenarnya ya seperti yang saya bilang tadi, untuk kalangan kawan-kawan penyair, ya memang ini kemerdekaan setiap orang untuk memilih diksi apa segala macam. Tapi kita harus juga berpikir bahwa bagaimana puisi itu diterima oleh masyarakat. Jadi gunakanlah diksi-diksi bahasa-bahasa yang masyarakat bisa menerimanya. Oke, itu aja pesan saya. Terima kasih. Demikian kawan-kawan semua, ngomong-ngomong ngawur saya dengan seorang aktor penyair yang ngawur juga. Yang ngawur juga di Sumatera Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.